Kejatuhan Sang Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, nama yang tidak hanya terkenal di Eropah tetapi juga di seluruh dunia, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dan berpengaruh dalam sejarah. Sebagai seorang jenderal, kaisar dan reformis, Napoleon berhasil mengubah wajah Eropah dalam waktu yang relatif singkat. Namun, meskipun ia meraih kejayaan luar biasa dan memimpin banyak pertempuran besar, akhirnya ia juga merasakan kejatuhan yang spektakular. Kejatuhan Napoleon adalah hasil dari kombinasi kesalahan strategi militer, kesalahan politik, dan kebangkitan musuh-musuh yang sebelumnya tak terduga. Dari jenderal menuju Kaisar Napoleon lahir pada 15 Agustus 1869 di Ajaccio, Korsika, sebuah pulau yang baru saja dianeksasi oleh Prancis. Lahir dalam keluarga bangsawan kecil, ia tidak memiliki warisan besar atau kedudukan sosial yang tinggi, namun melalui kerja keras dan kecerdasan, ia mampu menembus sistem sosial dan politik yang ketat di Prancis. Di usia muda, ia bersekolah di sekolah militer di Prancis dan dengan cepat menunjukkan kemampuannya dalam bidang strategi militer. Perang dan ketegangan yang terjadi di Eropah pada saat itu memberi peluang besar bagi seorang jenderal muda untuk naik ke puncak. Napoleon pertama kali mendapatkan perhatian luas saat ia memimpin pasukan Prancis dalam Perang Revolusi Prancis. Kemenangannya dalam berbagai pertempuran seperti di Toulon, 1793 dan Italia, 1796-1797, semakin mengangkat namanya. Pada saat itu, Prancis terjebak dalam kekacauan internal akibat Revolusi Prancis yang mengakhiri kekuasaan monarki dan mendirikan republik. Revolusi ini menyebabkan ketegangan antara berbagai faksi politik yang ingin memimpin negara, dan dalam kekacauan ini, Napoleon muncul sebagai sosok yang bisa membawa stabilitas. Pada tahun 1899, setelah serangkaian krisis politik, Napoleon melakukan kudeta 18 Brumaire, menggulingkan direktori, pemerintahan yang ada, dan mendirikan konsulat dengan dirinya sebagai konsul pertama. Meskipun tampaknya sebuah pemerintahan republik, pada kenyataannya, Napoleon memegang kekuasaan mutlak. Pada tahun 1804, ia memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis, menandakan berakhirnya periode republik dan dimulainya era monarki yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Pencapaian kejayaan, membangun kerajaan Eropah sebagai Kaisar Prancis, Napoleon melakukan reformasi besar-besaran yang mengubah struktur sosial, politik, dan hukum negara. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah kodifikasi hukum Napoleon yang dikenal sebagai Code Civil atau Code Napoleon, yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara Eropah dan bahkan banyak negara di luar Eropah. Ini mengedepankan prinsip-prinsip seperti kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan beragama, dan hak milik pribadi. Napoleon juga memperkenalkan reformasi pendidikan, meningkatkan sistem administrasi, dan memperkenalkan Bank of France yang stabil dan efisien. Ia juga berupaya untuk memperkuat Prancis dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi maupun militer. Namun, meskipun berhasil mereformasi banyak aspek negara, ambisi politik dan militernya untuk mendominasi Eropah akhirnya membawa Prancis ke dalam serangkaian konflik besar yang dikenal sebagai Perang Napoleon 1803. Napoleon memulai ekspansi militernya dengan invasi Italia dan perang di Eropah Tengah yang melibatkan negara-negara besar seperti Austria, Prussia, dan Rusia. Salah satu kemenangan paling terkenal Napoleon adalah di pertempuran Austerlitz pada tahun 1705, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan gabungan Rusia dan Austria. Kemenangan ini membuatnya mendominasi sebagian besar Eropah, dan ia berhasil membangun sebuah kerajaan Prancis yang sangat besar dengan satellite states, negara-negara yang berada di bawah pengaruh langsung Prancis di seluruh Eropah. Namun, meskipun Napoleon berhasil membangun kekaisaran besar, ambisinya untuk memperluas dominasi Prancis lebih jauh ke Eropah Timur dan luar Eropah
akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya. Perang dan kegagalan. Penyebab kejatuhan Napoleon, invasi Rusia, abad 12. Salah satu keputusan paling kontroversial dan merusak yang diambil oleh Napoleon adalah invasi ke Rusia pada tahun 1812. Napoleon yang pada saat itu sudah menguasai sebagian besar Eropah memutuskan untuk menyerang Rusia, sebuah negara besar yang tidak bersedia bergabung dengan sistem continental blockade yang ia buat untuk memutuskan perdagangan dengan Inggris. Ambisi Napoleon untuk menghancurkan Rusia dan menambahkan negara itu ke dalam kerajaannya menyebabkan Perang Patriotik Rusia 1812 yang menjadi salah satu kegagalan terbesarnya. Invasi ini berakhir dengan bencana bagi Napoleon. Pasukan Prancis yang berjumlah sekitar 100,000 orang menghadapi kondisi musim dingin Rusia yang ekstrim dan tak terduga. Selain itu, taktik Scorched Earth yang digunakan oleh Rusia, yaitu dengan membakar desa dan sumber daya yang bisa digunakan oleh pasukan musuh, semakin melemahkan tentara Prancis. Setelah beberapa pertempuran besar, pasukan Napoleon akhirnya dipaksa mundur dan hanya sekitar 100,000 tentara yang berhasil kembali ke Prancis. Kekalahan ini memicu keruntuhan moral pasukan Napoleon dan membuka jalan bagi koalisi musuhnya di Eropah. Koalisi ke-6 1813. Kekalahan dalam invasi Rusia mengarah pada kebangkitan kekuatan anti-Napoleon di Eropah. Pada 1813, negara-negara besar seperti Britania Raya, Austria, Prussia dan Rusia membentuk koalisi ke-6 untuk melawan Prancis. Pasukan gabungan ini berhasil mengalahkan pasukan Napoleon dalam pertempuran Leipzig yang dikenal sebagai pertempuran bangsa-bangsa. Kekalahan ini mengurangi kekuatan Napoleon secara signifikan dan memaksa dia untuk mundur dari Jerman. Pengasingan ke Elba 1814. Setelah serangkaian kekalahan dalam pertempuran melawan koalisi ke-6, Napoleon dipaksa untuk turun tahta pada 6 April 1814. Ia diasingkan ke Pulau Elba yang terletak di Laut Tengah, sebuah pulau kecil yang menjadi tempat tinggalnya yang sementara. Namun, meskipun telah kehilangan kekuasaan atas Prancis, Napoleon tetap memiliki banyak pengikut yang setia dan semangat untuk kembali ke kekuasaan. Kembalinya Napoleon dan pertempuran Waterloo. Pada 1819, setelah kurang dari setahun berada di Elba, Napoleon berhasil melarikan diri dan kembali ke Prancis. Ia kembali ke Paris dengan dukungan dari pasukan yang setia padanya dan mengambil alih kekuasaan dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai 100 Hari. Namun, masa pemerintahannya yang singkat ini diwarnai oleh ketegangan dan ancaman dari koalisi negara-negara besar yang sudah bersiap untuk mengalahkannya sekali lagi. Pada 18 Juni 1815 terjadi pertempuran Waterloo yang menjadi pertempuran penentu dalam kejatuhan Napoleon. Pasukan Napoleon, meskipun terlatih dengan baik, tidak mampu mengalahkan pasukan gabungan dari Inggris yang dipimpin oleh Duke of Wellington dan pasukan Prussia yang dipimpin oleh Gebhard Leberecht von Blücher. Setelah kekalahan telak, Napoleon dipaksa untuk menyerah dan akhirnya diasingkan ke Pulau St. Helena, sebuah pulau terpencil di Atlantik Selatan. Kejatuhan akhir dan warisan Napoleon Bonaparte meninggal pada 5 Mei 1821 di pengasingannya di St. Helena. Ia meninggal dalam kesendirian, jauh dari kejayaan yang pernah ia raih. Namun, warisan Napoleon tetap hidup, baik dalam bentuk reformasi yang dilakukannya di Prancis maupun dalam pengaruh politik dan militer yang ia tinggalkan di Eropah. Napoleon mengubah dunia bukan hanya dengan kemenangan-kemenangannya, tetapi juga dengan menciptakan sistem hukum dan pemerintahan yang masih digunakan di banyak negara hingga saat ini. Di sisi lain, ambisi besarnya, kebijakan agresifnya, dan keinginannya untuk mendominasi Eropah akhirnya mengarah pada kejatuhannya yang tragis. Meskipun demikian, kehadirannya tetap menjadi simbol kekuatan, kecerdikan militer, dan ambisi yang tiada tara. Kejatuhan Sang Kaisar adalah sebuah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan, meskipun didorong oleh kecerdikan dan kemenangan,
dapat runtuh akibat kesalahan strategi dan pengabaian terhadap keseimbangan politik dan militer yang tepat. Jangan lupa subscribe.